sempat-sempatkan wirid Yasin. Kenapa ibu tetap wirid Yasin? Anaknya masih kecil, tapi ibu itu anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Ibadah itu ada 3. Ibadah yang pertama ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, tawaf, sa'i, melontar jumrah, jihad, berdarah, perang, melawan Israel, mengusir Belanda. Itu namanya ibadah badan. Yang kedua itu ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu namanya ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati, ridho, tawakal, qanaah, sabar. Sabar itu tak keluar keringat, sabar itu tidak keluar duit, tapi korbannya hati. Ini namanya ibadah hati. Mudah-mudahan kita 3 ibadah ini dapat melaksanakannya dengan baik insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati kalau ditanya, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi?" Rupanya hantu itu perempuan. Mau gak? Orang yang sudah mati itu ingin hidup lagi. Pas ditanya kalian mau apa? Kata orang yang mati itu, fa as-saddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku hidup sekejap, sebentar, semenit. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersodakoh. Orang-orang mati itu ingin bersodakoh, Pak. Maka orang-orang kaya di Gaung Anak Serka ini, Bapak orang mana? Saya orang Gaung Anak Serka, Pak Ustadz. Oh, yang kabarnya punya kebun sawit luas itu? Betul, Pak Ustadz, gak salah lagi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Kebun karet? Ada, Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Emas ada? Ada, Ustaz. Berapa kilo? Terakhir timbang kemarin 80 kilo. Mas apa itu? Mas Parno, Ustaz. Mohon maaf, Pak Ustaz. Yang di bawah mati tetap kain kapan yang tak berjahit dan tak berkantong. Pernah nengok kain kapan bekantong? Tidak. Kenapa kain kapan itu tak bekantong? Karena kita mati tidak bawa kartu ATM, Besti. Kita mati hanya membawa ibadah. Yang kumis melintang, yang tegak berotot, yang gagah perkasa, yang kaya raya, yang rakyat jelata, semuanya mati. Berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Yang sombongkan itu kan Ustadz Somad. Ustadz Somad yang disambut, Ustadz Somad yang dikawal. Babinsa, Babin Kamtib, Mas Polisi, tentara, Satpol PP semua mengawal Ustadz Somad. Ustadz pakai lampu, pakai bunga-bunga. Aku tak ada minta. Panitia yang ngasih, tak mungkin ku tolak. Ustadz berada di atas ini. Ini di atas ini sementara. Yang kekal abadi hanya nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau engkau sedang susah, susah sementara. Kalau engkau sedang sakit, sakit sementara. Kalau engkau sedang terluka, luka sementara. Kalau engkau sedang melarat, melarat sementara. Kalau sedang kaya, apa pula selamat? Yang selamanya itu cuma hubungan aku dengan kamu. Maksud Pak Ustadz, aku dengan Bapak,
aku dengan saudaraku semua kita akan tetap bersama, karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Apakah Bapak sayang dengan aku? Kenapa Ibu tak usah tanya? Bahaya. Sayang Bapak ke aku sayang ke Bapak karena Allah. Itu yang membuat kita akan bersama nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Amin. Padahal kalau ditengoklah jalan kemari nih Pak, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya tadi kata Pak Ketua Panitia, 3 tahun kami menanti Ustaz Abdul Somad. Ku sangka 3 tahun itu jalan udah bagus. Itu kan kalau Ustaz bandingkan, kalau Ustaz ceramah di Malaysia, itu kan kalau Ustaz bandingkan kalau ceramah di Brunei Darussalam, itu kan kalau Ustaz bandingkan kalau Ustaz ceramah di Jakarta. Ini Ustaz kan di kampung Ustaz sendiri, ini kan di Riau, ini kan di Bumi Lancang Kuning. Kenapa Ustaz angku dan sombong? Aku tak sombong, aku cerita aja. Masa salah bercerita dengan saudaraku sendiri? Betul. Datang kemari karena Allah ingin menjumpai saudara fisabilillah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda hadis Rasulullah, karena kecintaan lillah billah karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama. Berkawan karena jabatan hilang, persahabatan melayang. Berkawan karena harta binasa. Berkawan karena rupa, hari ini cantik jelita, besok top tua ompong peot. Mendengar ceramah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Sempat-sempatkan wirid Yasin. Kenapa ibu tetap wirid Yasin? Anaknya masih kecil, tapi ibu itu anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Sempat-sempatkan sholat tahajud di waktu malam. Aku tak bisa bangun jam 1 jam 2, bangun jam 4. Azan subuh kan menjelang jam 5, bangun jam 4, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Sempat-sempatkan baca Quran sampai masanya nanti meleleh air mata darah, waktu tak akan pulang kembali. Betul Pak? Kalau saya tanya betul, andai jamaah bilang tak betul, saya terus juga ceramah, tak saya pedulikan itu. Andai jamaah ini pulang, saya tetap juga ceramah. Saya biasa ceramah tak ada orang jamaahnya. Itu di TV itu mana ada orangnya? Saya aja berdua sama kamera. Saudaraku dimanapun berada, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tak ada orangnya itu. Kan pikir ada orang? Gak ada, aku aja sama kameramen. Kadang kameramen itu tertidur. Terus, kameramen udah siap? Oh iya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas jam 10, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 60 menit. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 600 ml. Tapi judul belum habis. Ukhuwah sudah, akidah sudah, ibadah sudah. Yang keempat dia minta jelaskan apa itu khilafah. Ini penting. Di depan Pak Camat, Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Karena sekarang lagi heboh nih khilafah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, bermusyawarahlah sahabat Nabi untuk mengangkat pengganti kepemimpinan. Maka yang diangkat adalah seorang sahabat Nabi. Siapakah namanya? Siapa namanya Bu? Abu Bakar Siddiq. Khalifah namanya. Khalifah itu artinya pemimpin. Pemimpin itu bahasa Arabnya khalifah. Kepemimpinan namanya khilafah. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meninggal naik namanya Bani Umayyah.
tumbang, naik namanya Bani Abbasiyah, tumbang, muncul lagi macam-macam kekuasaan, terakhir Turki Utsmani. Tapi yang benar-benar pakai sistem syura, bermusyawarah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sedangkan yang lain itu sistem modelnya meninggal bapaknya, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Itu namanya kerajaan. Jelas? Ada seorang raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Mati Kisra. Anak perempuannya namanya Buran. Dilantik si Buran naik. Maka kata Nabi, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tak akan beruntung suatu kaum kalau yang diangkat pemimpinnya itu seorang anak perempuan yang tak punya keahlian apa-apa. Begitulah Nabi menentang. Makanya ketika Nabi meninggal, yang diangkat itu bukan Ali, yang diangkat itu bukan Fatimah. Siapa nama anak Nabi Muhammad? Fatimah. Kalau saya tanya, ibu bisa jawab, jawab. Kalau tak bisa jawab, diam aja. Nanti saya jawab sendiri. Ketika Nabi meninggal, mereka tidak mengangkat Sayyidina Ali, mereka tidak mengangkat Fatimah, tapi bermusyawarah antar sahabat. Akhirnya naiklah sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq. Itu menunjukkan Islam ini mengatur masalah ekonomi, jual beli, perdagangan. Islam bukan hanya sekedar akidah, Islam bukan hanya sekedar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Islam mengatur masalah jual beli, gadai menggadai, hutang piutang. Islam mengatur masalah politik. Makanya ada namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Di IAIN itu ada satu fakultas, nama fakultasnya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada satu jurusan, nama jurusannya siasah. Siasah itu politik. Bahasa lain dari siasah adalah khilafah. Khilafah itu artinya politik. Jadi orang yang tidak paham, tidak mengerti apa itu sebenarnya politik Islam, jurusannya ada di UIN. Kalau tidak boleh dipelajari, tutup aja jurusan itu. Sampai hari ini jurusan itu masih ada. Ini umat Islam mesti tahu supaya dia mengerti dan paham. Tapi kita dulu ini masuk kerajaan. Kita ini sedang di mana ini sekarang? Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum Indonesia merdeka, Indragiri Hilir ini masuk mana, Bu? Masuk mana anak muda? Masuk Rengat? Masuk Siak? Gawat kita. Yang satu mengatakan Indragiri Hilir ini masuk Rengat, yang satu mengatakan masuk Siak. Kerajaan Melayu yang besar di Riau ada 4. Ingat baik-baik. Yang pertama Kerajaan Siak, yang kedua Kerajaan Pelalawan, yang ketiga Kerajaan Riau Lingga, yang keempat Kerajaan Indragiri. Yang paling tua di antara 4 kerajaan ini adalah Kerajaan Indragiri. Raja-raja Indragiri itu dulu tidak Islam. Beda sama Siak, Islam semua. Indragiri sebelum Islam, makanya namanya nama tidak Islam. Mereka pakai nama hewan. Siapa raja yang ada di hutan yang paling disegani? Singa. Makanya di Tanah Batak dipakai nama singa. Siapa dia? Si Singa Mangaraja. Makanya di Inggris dipakai nama singa. Siapa dia? Richard the Lionheart. Richard namanya Richard. Lion singa. Heart hati. Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dan di kerajaan Indragiri ada satu rajanya pakai nama singa. Namanya Narasinga.
Narasinga itu diabadikan sebagai nama stadion di Rengat. Aduh, kita belajar sejarah malam ini. Sampai akhirnya kerajaan Siak, kerajaan Riau Lingga, kerajaan Indragiri, kerajaan Pelalawan menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 juta gulden sumbangan kerajaan Siak, Sultan Syarif Kasim untuk perjuangan Indonesia merdeka. Indonesia ini merdeka karena Kesultanan Melayu. Allahu Akbar. Kita tidak anti NKRI, kita sangat cinta dengan NKRI. Maka setelah bergabung, kita pakai sistem demokrasi. Bagaimana cara demokrasi? Kalau zaman dulu meninggal sultan, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Setelah sistem demokrasi dipakai, demokrasi itu mirip dengan musyawarah. Caranya bagaimana? Mencoblos. Ini foto-foto saya ini mau saya tulis nanti di bawahnya, bukan caleg. Banyak nanti yang ragu ini. Kalau saya mencaleg, mau ibu mencoblos? Wah, bisa berubah niat.